Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fitratul Habibah, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saat ini pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana kurikulum pendidikan Islam yang dipadukan dengan kearifan lokal atau perpaduan karakter pendidikan santri yang holistik, seperti itu. Objek pembahasan pada kali ini yaitu SD Antawiriyah atau SD Antawiriyah Islamic Javanese School di Junwangi Krian Sidoarjo. Pada kali ini narasumbernya tentunya pasti dari sosok yang memang berkompeten dalam bidang tersebut. Beliau adalah Ustadz Erlangga Budi Prasetya, LC-MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustaz? Alhamdulillah baik. Untuk kali ini kami ingin istifada terkait bagaimana kurikulum pendidikan Islam yang holistik kemudian dipadukan dengan kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Kita tahu sendiri bahwasannya SD Antawiriyah ini memiliki basis kurikulum yang menarik, yaitu memadukan antara pendidikan Islam di lingkup pesantren kemudian dipadukan dengan kearifan lokal yaitu budaya Jawa. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Hilda atas diundangnya kami, kemudian untuk bisa memaparkan seperti apa sekolah kita. Yang pertama, nama dari lembaga pendidikan ini adalah SD Antawiriyah Islamic Javanese School, yang mana nama Antawiriyah sendiri terinspirasi dari sosok Pangeran Diponegoro. Dan adapun Antawiriyah ini adalah nama kecil dari Pangeran Diponegoro, Raden Antawirya. Itu adalah terinspirasi dari Romo Yai kami yang pada saat itu menggagas untuk membuat sekolah dasar pada tahun 2015. Jadi kalau sekarang 2025 ini Antawiriyah sudah masuk ke 1 dasawarsa 10 tahun. Kemudian Islamic Javanese School, mengapa kok yang diambil adalah tentunya kita Islamik karena memang di bawah naungan lembaga Islam, Yayasan Islam, yaitu Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo. Kemudian kita juga memadukan nilai-nilai Islam itu dengan budaya Jawa, Javanese. Kemudian tadi kalau setelah saya dengarkan seperti apa perpaduannya antara Islam dan Javanese, kan seperti itu. Yang kita tahu pada hari ini tentunya anak-anak usia sekolah dasar di zaman yang sudah sangat maju ini, kemudian ditambah lagi perkembangan teknologi yang sudah sangat-sangat pesat, itu sebetulnya merupakan sebuah ancaman bagi lembaga pendidikan. Karena saat ini anak-anak hanya dengan gadgetnya yang sangat mungil itu, yang bahkan mungkin tidak lepas dari tangan setiap hari, anak-anak sudah bisa mengakses informasi apapun yang mereka inginkan. Bahkan kalau seandainya standar sekolah hanya ingin anak itu bisa menjawab soal, maka itu pun sudah bisa dikerjakan oleh AI, oleh internet dan lain sebagainya. Maka ini sebetulnya adalah sebuah ancaman yang luar biasa bagi sosok guru. Kalau guru hanya mempunyai prinsip bahwasanya guru hanya untuk transfer of knowledge, maka itu sudah digantikan sebetulnya. Maka ada yang bilang saat ini adalah kita memasuki era pasca guru. Apa maksudnya? Ya, pada saat era pasca guru ini guru seakan-akan sudah nggak dibutuhkan lagi. Tapi tidak dengan kami, bahwa pemahaman kami tentang lembaga pendidikan adalah tidak hanya memberikan pendidikan, tapi juga tidak hanya memberikan pengajaran, tapi juga pendidikan. Pendidikan artian bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas.
terutama pada nilai-nilai karakter, akhlakul karimah. Nah, inilah yang kemudian mendasari kami untuk yang pertama mengambil filosofi Islamik, kemudian Javanese. Di dalam Islamik dan Javanese ini ada sebuah pesan sebetulnya yang sesuai dengan diturunkannya Rasulullah ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam ajaran Islam tentu anak-anak kita akan ajarkan bagaimana mereka nantinya akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai karakter yang bagus sesuai dengan syariat Islam. Ditambah lagi kemudian keberuntungan kita hidup di Indonesia ini terkenal dengan sopan santunnya, terutama orang Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguhnya. Nah, ini yang kemudian nilai ini yang kita gabungkan. Jadi kita ingin sebelum anak-anak itu selain anak-anak itu dibekali dengan ilmu-ilmu terkait kehidupan mereka, mereka juga mempunyai fondasi yang kuat terkait karakter, karena ini merupakan modal utama. Itulah mengapa logo di dalam sekolah kami itu al-adabu fauqa jami'il masoleh. Mengapa al-adabu fauqa jami'il masoleh? Karena menurut kami bukan al-adabu fauqal ilmi, karena adab itu juga merupakan bagian dari ilmu. Kalau kemudian adab di atas ilmu, ini seakan-akan memisahkan antara ilmu dan adab, padahal adab itu juga bagian dari ilmu. Maka al-adabu fauqa jami'il masoleh, adab di atas segala kemaslahatan. Itulah yang kemudian mendasari berdirinya SD Antawiria Islamic Javanese School. Termasuk kita masukkan ke dalam kurikulumnya itu semua unsur-unsur yang tarbawi. Contoh SOP kecil saja, mereka ingin kamar mandi. Ustazah, pangapunten, kulo badhe datang wingking. Kalau tidak mengucapkan seperti itu, tidak akan kami izinkan kamar mandi. Kemudian kalimat enggih, sampun, dereng, matur suwun, ini merupakan budaya dasar yang harus kita terapkan di sekolah, dan saat ini alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa dengan kalimat itu. Padahal di luar sana banyak sekali anak-anak yang hari ini di usia mereka sudah nongkrong di warung kopi, main game, dan apalagi mengucapkan kata-kata enggih itu sudah sepertinya jarang, apalagi di daerah Sidoarjo seperti ini yang banyak sekali industri-industri, ayah ibunya kerja dan lain sebagainya. Makanya sangat tepat sekali pada saat itu Romo Yaya menggagas lembaga ini dengan nafas-nafas Islami dan juga dipadukan dengan budaya Jawa, sehingga alhamdulillah di tahun ke-10 ini Antawiria 2 kali mendapatkan akreditasi A. Alhamdulillah. Jadi seperti itu sekilas tentang sekolah kami. Oke, meskipun umur atau usia lembaga ini berjalan masih relatif muda, biasa 10 tahun, namun mampu mengikuti transformasi ataupun era modernisasi di samping memadukan nilai holistik Islam dan juga budaya lokal. Betul. Nah, tentunya ada tantangan untuk bagaimana cara menginternalisasikan antara budaya itu tadi ataupun nilai-nilai moral anak yang harus dimasukkan ke dalam diri anak itu tadi. Atau kita kan mendidik anak ini bukan sekadar untuk meningkatkan daya kognitif biasa, tapi juga moralnya supaya lebih baik gitu. Nah, sekarang ini kan anak-anak itu ketika dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Misalkan ada yang start dari 0, ada yang start dari angka 10 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekolah ini mengupayakan supaya anak-anak ini semuanya bisa memiliki daya kognitif yang lebih ataupun moralnya yang bisa ditingkatkan seperti itu. Baik, yang pertama bahwa tantangan seperti apakah yang kita padukan antara Islamic Javanese School yang kemudian dibarengi dengan perkembangan zaman yang luar biasa. Apakah anak-anak anti gadget? Enggak juga. Jadi sekolah ini justru malah berpacu untuk mengikuti
perkembangan modernisasi zaman. Buktinya saat ini sampai detik ini alhamdulillah SD Antawirya masih dipercaya oleh Kecamatan Krian untuk menjadi pusat pembelajaran daring seluruh guru ASN maupun non PNS di Kecamatan Krian. Barusan tadi terjadi juga ruangan di samping ini menjadi studio pusat pembelajaran yang mana ada kameranya, ada internetnya, ada pengelola live streamingnya, dan itu sudah kami lakukan bertahun-tahun. Sampai saat ini alhamdulillah Antawirya masih dipercaya untuk dalam hal IT. Itu artinya Antawirya tidak semata-mata kemudian karena kita mengambil tema Javanese kemudian harus jadul, enggak. Nah, sekarang seperti apa? Sebetulnya antara kemajuan zaman dan juga nilai-nilai moral yang harus ditanamkan itu hal yang berbeda. Internet itu bisa ada muncul mudaratnya, ada muncul manfaatnya. Berarti kan yang menjadi masalah bukan internetnya, tapi adalah muraqabah murafakohnya. Seperti apa pengawasan seorang guru, seperti apa pengawasan seorang orang tua, seperti itu. Jadi yang kami intenskan di sini adalah pengawasan. Internet di sekolah ini ada 200 Mbps, jadi anak-anak bisa mengakses itu, tapi dengan SOP tidak membawa gadget ke sekolah kecuali di beberapa event seperti itu. Itu pun dengan panduan kami. Kami juga ada selain perpustakaan fisik, juga ada perpustakaan digital. Ini juga upaya kami untuk memberikan internet positif kepada anak-anak. Selain mereka membuka, daripada mungkin bisa mereka membuka game atau membuka yang lain, kita fasilitasi mereka untuk bisa mengakses buku bacaan dari rumah masing-masing, dan itu betul-betul seperti masuk ke perpustakaan. Mereka seandainya stok buku tak ada 7, mereka seandainya masuk kemudian ingin meminjam buku itu dan buku itu habis, mereka juga harus antri. Mereka juga harus mengembalikan buku itu. Mereka bisa membukanya dengan seperti lembaran kertas asli seperti itu. Nah, ini upaya-upaya kami untuk bisa menyeimbangkan antara tema yang kita ambil Javanese, yaitu membumi. Sebetulnya Javanese membumi. Kalau di sekolah-sekolah lain kan Cambridge, mereka go internasional, sedangkan mungkin hanya satu-satunya ini Antawirya yang membumi, yang uri-uri budaya seperti itu. Jadi tidak masalah dengan perkembangan zaman, yang penting adalah seorang guru mampu untuk mengontrol, memberikan pendidikan yang tepat, kemudian mengawasi apa yang mereka akses di internet seperti itu. Itu yang saya kira lebih penting. Kemudian bagaimana sekolah ini menangani anak-anak yang beragam, ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 10 dan sebagainya. Sekolah ini tentunya menerapkan pembelajaran inklusif, artinya setiap anak, kami memahami bahwa setiap anak itu mempunyai latar belakang dan kemampuan masing-masing, maka gurulah yang harus menyesuaikan. Di mana anak itu mempunyai kemampuannya standarnya seperti apa, maka guru juga harus tahu, bisa memetakan seperti apa anak tersebut. Maka di awal tahun ajaran baru biasanya ada asesmen yang kita lakukan untuk menguji seperti apa kemampuan anak-anak, dan data itu yang kemudian kita pakai untuk bisa membersamai anak-anak selama pembelajaran berlangsung. Tentu itu juga merupakan upaya kami untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk setiap anak dengan keistimewaannya masing-masing. Tentunya perbedaan atau branding sekolah yang notabene-nya adalah Javanese School menjadi hal yang luar biasa di luar sana gitu, Ustaz. Karena kan berbeda itu justru yang bisa membuat kita dilirik oleh banyak orang, dan ini tentunya menjadi lembaga pendidikan yang bisa menjadi rujukan para bunda-bunda di luar sana untuk menyekolahkan putra-putrinya seperti itu. Insyaallah dari paparan Ustaz tadi banyak memberikan manfaat kepada para viewers yang melihat di luar sana, dan juga untuk para akademisi pastinya bisa mendapatkan faidah atau manfaat, inspirasi atas inovasi pendidikan, terutama untuk mengembangkan kurikulum yang memadukan antara pendidikan Islam yang holistik juga pendidikan moral atau karakter anak, seperti itu.
Jadi mungkin terakhir dari apa yang bisa saya sampaikan bahwa lembaga pendidikan pada hari ini memang mengalami tantangan yang luar biasa di tengah majunya zaman dan perkembangan teknologi yang luar biasa. Tapi lagi-lagi harus dipandang bahwa tidak semua apa yang diberikan oleh AI, internet itu bisa memanusiakan manusia. Adab, akhlak, sopan santun, akhlakul karimah ini tidak bisa diajarkan oleh AI. Maka kehadiran guru wajib harus ada di sekolah, dan porsi utama yang besar adalah memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak. Itulah yang menjadi porsi besar di antara ya. Al adabu fauqa jabil musoleh, dan di sini juga bukan hanya nilai di atas kertas, tapi bagaimana pergaulannya, bagaimana sosialnya, bagaimana dia berbicara dengan temannya, bagaimana adabnya kepada gurunya, semuanya betul-betul kita rinci dan kita jadikan kebiasaan habit yang membumi dan membudaya seperti itu. Ustadz boleh nih memberikan satu sebuah closing statement untuk Ustadz sekarang sebagai pimpinan juga akademisi atau ya seseorang yang punya pengaruh besar di dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Bagaimana closing statement Ustadz untuk para viewers di luar ataupun para orang tua di luar, pesannya, dan bagaimana kesan Ustadz berada di dalam lembaga pendidikan Islam seperti itu? Ya. Sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa tidak ada tawar-menawar untuk masalah adat dan akhlak. Karena hari ini itu merupakan nilai yang betul-betul sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Maka bunda-bunda dan siapapun yang ada di luar sana yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, carilah lembaga pendidikan yang betul-betul memperhatikan tentang akhlak, bukan hanya tentang akademis. Anak-anak pintar hanya bisa menjawab angka-angka dan jawaban di atas kertas, itu tidak cukup pada hari ini. Anak-anak betul-betul harus dibekali dengan karakter yang kuat, kemudian mempunyai akhlak yang baik, kemudian dipadukan keilmuan yang luar biasa. Inilah dambaan Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Dan alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah berikan, saya sangat bangga sekali bisa diberikan kesempatan untuk bisa memimpin lembaga ini. Dan mudah-mudahan siapapun nanti generasi pengganti kami, tentunya saya berharap semoga SD Antawirya ini selalu jaya, selalu memberikan kontribusi positif kepada umat dan agama dan bangsa. Dengan paparan beliau seperti ini, sepertinya saya optimis bahwasannya nanti generasi-generasi yang akan dilahirkan dari lembaga ini menjadi generasi yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa kali ini kita dapat mengambil banyak manfaat, terutama di bidang pendidikan Islam sendiri. Kita melihat bahwasannya ada sebuah lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat yang modern dan hedonis, namun mampu memberikan nilai-nilai moral kepada anak-anak generasi saat ini. Terima kasih banyak Ustadz atas sambutan dan paparannya yang luar biasa. Semoga harapannya lembaga ini terus semakin maju dan memberikan kontribusi yang baik, bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Amin. Syukran Ustadz.